Peringatan di awal video ini tidak untuk anak-anak. Ada kata-kata dan pembahasan yang cukup berat dan tidak pantas didengar oleh usia kecil. Kalau saat ini ada anak-anak di ruangan, mohon dipersilahkan keluar terlebih dahulu. Kalian bisa memahami ceritanya, lalu menjelaskannya kembali kepada anak-anak dengan cara kalian sendiri. Saya sudah menyampaikan, ya Allah, Engkau Maha menyaksikan. Sekarang, saya mau bertanya, apa hubungan cinta dengan warna merah? Kenapa setiap kali orang menyebut kata cinta dan romantis, yang langsung terlintas di kepala manusia adalah warna merah? Seolah-olah kita semua sudah diprogram. Padahal warna merah bukan hanya simbol cinta. Merah juga simbol darah, merah juga simbol kekerasan, merah juga simbol kebrutalan. Bagaimana mungkin satu warna mewakili dua hal yang saling bertolak belakang? Cinta dan romantisme, namun juga darah dan kekerasan. Dan disinilah cerita kita dimulai, karena kisah hari ini adalah tentang hari Valentine, atau yang sering disebut hari cinta. Tapi yang tidak banyak orang tahu adalah satu hal penting. Hari Valentine sama sekali tidak berawal dari cinta. Asal-usulnya justru berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, ritual brutal, dan tindakan yang sangat keji. Dalam ritual itu, perempuan dipukul dengan cambukan dari kulit kambing secara kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Dan setelah itu, terjadi pemerkosaan. Ya, kamu tidak salah dengar, pemerkosaan. Kalau kamu sekarang membuka Google dan mengetik Valentine, kamu akan menemukan simbol aneh, seekor serigala betina yang sedang menyusui bayi manusia. Pertanyaannya, apa hubungan warna merah dengan romantisme? Dan satu pertanyaan terakhir, kalau ini benar-benar hari cinta, dari mana sebenarnya nama Valentine berasal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik. Topik kita hari ini sangat penting, terutama karena dirayakan setiap 14 sampai 15 Februari. Memang kita sedikit awal membahasnya, tapi kebenaran tetap harus disampaikan. Namun sebelum masuk ke kisah Valentine, ada satu fakta besar yang harus kita fahami. Hampir semua hari raya yang dirayakan Barat hari ini berasal dari ritual pagan dan penyembahan kuno. Itulah sebabnya Allah melindungi kita dan hanya mensyariatkan 2 hari raya saja. Selain itu, semuanya adalah tradisi buatan manusia. Tradisi ini kemudian diambil, dikembangkan, dan dibungkus oleh agama Nasrani, hingga akhirnya sampai ke zaman modern. Dan di zaman sekarang, siapa yang paling diuntungkan? Para pedagang. Hari-hari raya ini dijadikan alat untuk menguras dompet manusia. Para penguasa ekonomi dunia mendukung dan memoles hari-hari ini agar terlihat indah, romantis, dan wajib dirayakan. Dan mereka berhasil. Fakta mencengangkan. Pada tahun 2020, hari Valentine menjadi peringkat kedua pengeluaran terbesar tahunan. 27 miliar dolar dihabiskan hanya di Amerika Serikat. Bayangkan kalau dihitung seluruh dunia. Uang itu berpindah dari kantong masyarakat awam ke kantong segelintir elit yang mengendalikan dunia. Karena itu, saya minta satu hal. Sebarkan video ini. Sebarkan di semua media sosial. Karena tugas kita adalah menyampaikan kebenaran agar hujah ditegakkan. Allah Maha Menolong dan kepadanya kita bersandar. Sekarang kita akan mulai ceritanya. Untuk memahami semuanya, kita harus mundur 6 abad ke belakang. Kita harus mundur jauh ke masa sebelum kelahiran Masehi, tepatnya sebelum berdirinya Kekaisaran Romawi. Di masa itu, hidup seorang raja bernama Amulius, seorang raja pagan, penyembah berhala, penyembah patung-patung batu. Ia menguasai wilayah yang hari ini kita kenal sebagai Italia. Tentu saja, waktu itu belum disebut Italia. Namanya berbeda, zamannya berbeda, dan kekejamannya nyata. Amulius adalah raja tirani, seperti kebanyakan raja pagan pada masa itu. Dan sistem kekuasaan mereka sederhana, warisan darah. Jika raja mati, anak laki-lakinya yang naik tahta. Suatu hari, raja ini melakukan sebuah perbuatan keji. Ia memperkosa seorang perempuan. Ia mengira semuanya akan berlalu begitu saja seperti korban-korban sebelumnya. Tapi Allah berkehendak lain. Perempuan itu hamil dan bukan satu, kembar 2, dan keduanya laki-laki. Artinya apa? Mereka adalah pewaris tahta. Saat Amulius tahu, ia terkejut, lalu marah, lalu murka. Tidak, kata raja, tahta ini tidak boleh jatuh ke tangan anak hasil zina. Ironis, padahal dialah pelaku kejahatannya. Dalam kemarahannya, ia memerintahkan para prajuritnya ambil 2 bayi itu dan tenggelamkan mereka. Seorang prajurit ditugaskan. Ia pun mengambil 2 bayi itu. Masih merah, masih diam, belum bisa bicara. Saat prajurit, ia menatap mata mereka. Mata kecil yang polos, hati prajurit itu retak. Belas kasihan masuk ke dadanya. Ia bergumul dengan dirinya sendiri.
Kalau ia membunuh bayi-bayi ini, ia hidup dengan dosa. Kalau ia menolak perintah raja, ia akan dieksekusi atau disiksa sampai mati. Tak ada pilihan yang baik. Dalam perjalanan menuju sungai, ia terus berpikir. Dua bayi itu menatapnya tanpa tahu apa yang menunggu mereka. Sampai akhirnya, ia melihat sebuah keranjang di jalan. Ia berkata dalam hatinya, kalau saya meletakkan mereka di keranjang ini dan menghanyutkannya ke sungai, kalau mereka hidup itu kehendak Tuhan. Kalau mati setidaknya bukan tanganku yang membunuh. Diam-diam ia memasukkan kedua bayi itu ke dalam keranjang. Kemudian ia menghanyutkannya ke sungai. Keranjang itu pun terbawa arus hingga menghilang dari pandangan. Namun prajurit itu tidak tahu satu hal. Tindakannya hari itu akan melahirkan sebuah imperium besar. Imperium bernama Romawi. Sekarang dengarkan baik-baik apa yang terjadi. Keranjang itu terombang-ambing melawan arus sungai, namun Allah menjaga mereka. Hingga akhirnya keranjang itu tersangkut di sebuah daerah bernama Palatina. Di dekat sebuah pohon tak jauh dari sebuah gua. Di sanalah seorang gembala menemukan mereka. Ia membawa kedua bayi itu, membesarkan mereka, mengajari berdagang, mengajari menggembala, dan mereka tumbuh besar. Namun, kisah yang paling mengejutkan adalah ini. Sebelum ditemukan gembala itu, kedua bayi ini disusui oleh seekor serigala betina. Cerita ini begitu membekas di hati mereka. Saat dewasa, mereka kembali mencari gua itu dan mereka menemukannya. Kemudian gua itu dinamakan Lupercal, yang berasal dari kata lupus, artinya serigala. Dari sinilah semuanya berubah. Mereka merasa istimewa, merasa bukan manusia biasa, merasa dilindungi kekuatan besar. Mereka lalu berkata, kita harus memberi persembahan kepada serigala yang menyelamatkan kita. Apa yang dimakan serigala? Domba. Maka mereka menyembelih 2 ekor domba sebagai kurban. Penyembelihan itu dilakukan di bulan Februari. Dan itu tidak berhenti di sana. Setiap Februari ritual itu terus diulang. Dari tahun ke tahun ritual ini berkembang. Tidak hanya menyembelih, mereka melumuri wajah mereka dengan darah kurban. Waktu berlalu, tahun berganti. Dari kisah 2 saudara ini, lahirlah Kekaisaran Romawi. Di Italia, sekitar akhir abad ke-6 sebelum Masehi. Banyak riwayat menyebutkan bahwa 2 bersaudara inilah pendiri Romawi. Kisah mereka menyebar, dikultuskan, didewakan. Serigala betina itu dianggap bukan makhluk biasa. Ia dijadikan dewi, dewi cinta, dewi kesuburan. Dan bangsa Romawi pun menyembah banyak dewa, dewa perang, dewa hujan, dewa petir, dewa nafsu, dan salah satunya adalah dewa yang berasal dari serigala dan darah. Dan dari sinilah ritual Februari itu perlahan berubah menjadi apa yang hari ini kalian kenal sebagai Valentine. Dewa cinta dan kesuburan itu mereka sebut Lupercal. Dan bagi mereka tidak ada keraguan sedikit pun, ini adalah dewa yang harus disembah. Maka mereka menjadikan pertengahan Februari sebagai waktu khusus ibadah dan kurban. Dari 13 sampai 15 Februari. Tapi dengarkan baik-baik, ritual mereka sangat menjijikan, sangat kejam. Tahap pertama, mereka mengambil sebuah tempayan besar, lalu menuliskan nama semua perempuan di wilayah itu. Bukan sebagian, semua perempuan, anak gadis, perempuan dewasa tanpa kecuali. Tahap kedua, mereka menuju Gua Lupercal. Di dalam gua itu, mereka menyembelih 2 ekor kambing dan seekor anjing. Kenapa anjing? Tidak ada penjelasan logis. Itu murni kebejatan ritual. Dan ritual itu belum selesai. Para laki-laki kemudian menanggalkan seluruh pakaian mereka. Lalu mereka mandi dengan darah kurban. Wajah mereka penuh darah, tubuh mereka dilumuri darah. Setelah itu kulit hewan kurban disayat, dipotong panjang-panjang dan dijadikan cambuk. Kemudian mereka kembali ke tempayan. Setiap laki-laki memasukkan tangannya mengambil 1 nama perempuan. Dan perempuan yang namanya keluar akan dicambuk, akan diperkosa, akan ditelanjangi. Ya, kamu dengar dengan benar. Itu semua dianggap sebagai ibadah, sebagai pengagungan kepada dewa cinta dan kesuburan. Mereka melakukan itu sampai ritual selesai. Hari itu penuh dengan seks, kekerasan, darah, jeritan. Sampai-sampai seluruh wilayah berubah merah. Merah oleh darah. Ingat kata merah itu, kita akan kembali ke sana. Semua ini dilakukan untuk menyenangkan dewa berbentuk serigala yang menyusui manusia. Waktu terus berjalan, lalu Allah mengutus Isa bin Maryam alaihissalam dari Bani Israel. Dan setelah Allah mengangkat beliau, 3 abad berlalu, masuk abad ketiga Masehi, sekitar tahun 268 sampai 270 Masehi. Ritual pagan ini masih terus dilakukan. Di saat yang sama muncul agama baru, Nasrani.
Namun saat itu Nasrani tidak punya kekuatan di Kekaisaran Romawi. Penguasa Romawi waktu itu bernama Claudius II, dijuluki penakluk God. Itu menunjukkan satu hal, masa pemerintahannya adalah masa perang. Claudius II mengeluarkan aturan keras, prajurit dilarang menikah. Menurutnya, prajurit yang menikah akan lemah di medan perang. Namun ada satu pendeta besar yang melawan secara diam-diam, namanya Valentinus. Pendeta ini menikahkan para prajurit secara rahasia tanpa izin negara. Para prajurit mencintainya, rakyat memujanya, ia dianggap pahlawan cinta. Tapi rahasia tidak pernah abadi. Lokasinya bocor, ia ditangkap dan langsung dijatuhi hukuman mati. Ia dieksekusi pada bulan Februari. Banyak riwayat menyebut 14 Februari. Claudius II mengira rakyat akan takut, ternyata salah. Valentinus justru menjadi martir. Bahkan orang yang dulu membencinya berubah menjadi pengagum. Maka rakyat mulai memperingati pertengahan Februari untuk menghormatinya. Masalahnya satu, pertengahan Februari sudah ada perayaan lain, perayaan pagan, perayaan darah, perayaan dewa cinta dan kesuburan. Akhirnya apa yang terjadi? Dua perayaan ini bertabrakan. Nasrani memperingati Valentinus. Pagan tetap melakukan ritual darah, dan jalan-jalan tetap merah oleh darah. Tahun 286 Masehi, untuk pertama kalinya, Nasrani berhasil menguasai Kekaisaran Romawi. Penguasa masuk Nasrani, dan kekuasaan berpindah tangan. Sekarang siapa yang dominan? Nasrani. Apa yang mereka lakukan? Mereka menggabungkan tradisi pagan dengan agama mereka, seperti yang terjadi pada Natal dan juga pada Valentine. Pertengahan Februari ditetapkan sebagai hari Valentine resmi, menghormati pendeta Valentinus dan sekaligus mewarisi simbol dewa cinta dan kesuburan. Darah dijadikan simbol cinta, warna merah dijadikan lambang romantisme. Padahal asalnya kekerasan, pemerkosaan, penyembahan berhala. Jadi jangan tertipu, Valentine bukan hari cinta, ia adalah hari pagan kuno yang dibungkus ulang. Jika kamu muslim, jika leluhurmu adalah Nabi Muhammad SAW, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, tak pantas bagimu merayakan ini. Ini bukan budaya, ini bukan sekedar bunga dan coklat. Ini ritual berhala yang diwariskan dengan kemasan manis. Setelah kamu tahu asal-usulnya, hujah sudah ditegakkan. Sekarang pilihan ada di tanganmu, ikut arus atau berdiri tegak dengan imanmu. Kalau kamu ragu, saya sertakan sumber sejarahnya. Memang berbahasa Inggris, tapi silahkan cek sendiri. Dan sampai di sini selesailah kisah hari cinta yang sebenarnya. Allahumma arinal haqqo haqqon warzuqna itiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sebagai kebenaran, dan karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan sebagai kebatilan, dan karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk menjauhinya. Saya pamit, sampai jumpa di kisah berikutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.